It's a Nusantara where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With $1,000 spirit. Saat ini kita semakin mendekati hari pertandingan yang bisa dibilang sangat krusial. Tentu saja harapannya adalah tim Garuda bisa meraih hasil positif dari dua laga yang bakal dilakoni. Nah, sebagai sebuah negara gak berlebihan rasanya kalau kita dengan bangga bilang Indonesia adalah negara yang cinta banget sama yang namanya sepak bola. Dan kecintaan publik tanah air terutama buat timnasnya semakin bertambah seiring berkembangnya tim nasional ke arah yang lebih baik. Yap, besarnya rasa cinta kepada sepak bola secara tak langsung juga berdampak pada semua insan yang terlibat. Seperti yang dirasakan Alex Pastor, di mana ia beneran gak sabar menantikan partai kandang perdana bersama tim Garuda. Dan bagi Alex, apa yang sejauh ini ia lihat dari cuplikan video udah membuktikan kalau Indonesia mampu menciptakan keindahan tersendiri di sepak bola. Di mana itulah yang mungkin menjadi salah satu indikasi mengapa Indonesia jadi pusat perhatian media-media besar internasional, termasuk FIFA yang kayaknya membuat rival-rival Indonesia, baik itu di ASEAN ataupun di round 3 cukup sebel. Perjuangan timnas Indonesia untuk meraih mimpi ke panggung dunia harus diakui emang sangatlah berat. Tergabung di grup neraka, tim Garuda seolah jadi tim yang diremehkan. Itu awalnya, namun yang terjadi di atas lapangan, persaingan di grup ini praktis cuma Jepang doang yang OP, kan gitu. Nah, soal Indonesia, fanatisme dari publik tanah air kepada sepak bola emang sengeri itu. Bahkan di laga away pun, Indonesia beneran selalu punya supporter yang selalu siap memberi dukungan. Itulah kenapa tim Garuda nggak akan pernah sendirian. Seperti yang terjadi besok ketika laga melawan Australia. Pokoknya, semua jatah yang ada fix disikat, kan gitu. Nah, sejatinya gambaran fanatisme yang paling nyata terpampang tentu saja pas kita main home. Dan udah banyak yang mengakui kalau atmosfer GBK ketika timnas main rasanya ngeri pol. Termasuk Alex Pastor nih, yang kayaknya penasaran betul dengan atmosfer di GBK. Dimana ia udah merasa nggak sabar karena sejauh ini ia cuma bisa lihat melalui video. Baginya, Indonesia telah menciptakan keindahan tersendiri di sepak bola. Karena mungkin timnas Indonesia adalah salah satu negara yang punya kebiasaan bernyanyi bersama usai laga, baik menang, seri, ataupun kalah. Setiap akhir pertandingan, semua pemain, staf, pelatih bernyanyi bersama supporter di dalam stadion. Indonesia telah menciptakan keindahan dalam sepak bola, ucap sang profesor. From the shadows of doubt to the dawn of hope. Across the oceans wide on FaceTime road. With the fire of Garuda. Lebih lanjut, Alex Pastor sendiri kemarin udah OTW Indonesia nih, barengan sama Denny Lanzat sama pelatih fisik Quentin Jacoba. Akan tetapi, ada satu nama nih yang dinotis betul sama netizen, yakni pria yang duduk di sebelah Coach Alex. Diketahui ia adalah Jordi Cuytenburg. Yap, dia sendiri merupakan analis video asal Belanda yang cukup berpengalaman. Saat ini, Cuytenburg sendiri masih terikat kontrak di klub Unione Sportiva Triestina di Italia dan telah memiliki pengalaman di berbagai klub termasuk PEC Zwolle dan SC Heerenveen. Tentu saja, pengalamannya sebagai analis performa membuatnya diharapkan bisa memberikan masukan taktis kepada tim pelatih. Selain itu, Cuytenburg juga pernah bekerja di Adana Demirspor bersama Kluivert dan Jacoba. Nah, dengan bergabungnya Cuytenburg, diharapkan timnas Indonesia dapat lebih siap menghadapi pertandingan di bulan Maret ini. Sementara itu, melihat jadwal pertandingan yang makin dekat, membuat sorotan ke Indonesia makin kesini makin besar, terutama dari media-media internasional. Terlebih dengan peluang Indonesia ke Piala Dunia yang terbuka, serta penampilan beberapa pemain diaspora di level klub yang menunjukkan permainan impresif di klubnya, menjadikan nama Indonesia makin terangkat, termasuk oleh FIFA yang seolah memberikan jatah khusus kepada Indonesia soal exposure yang ada, dengan sering banget posting soal Indonesia di sosial media mereka. Selain itu, FIFA juga menjamin segala proses naturalisasi yang udah dilakukan. Pokoknya aman, sehingga 3 pemain baru yang diregistrasi udah ACC. Kemudian soal partai kandang, FIFA siap membantu segala apa yang dibutuhkan, terutama biar si Bahrain itu nggak merajuk mulu. Dan kita tentu akan selalu ingat anggapan Gianni Infantino yang menyebut Indonesia adalah tim paling seksi di Asia.
Itulah mengapa wajar jika rival Indonesia, entah itu di ASEAN ataupun round 3, merasa sebel akan hal tersebut. Voices blend to the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield, Indonesia. Di sisi lain ada Tom Haye nih yang menegaskan jika timnas Indonesia nggak akan diremehkan lagi di Asia. Bagi Tom, skuad Garuda telah membuktikan semuanya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kini ia percaya Indonesia bakal bisa melaju jauh menggapai mimpi bersama. Saya pikir beberapa tahun yang lalu orang-orang tidak akan menyangka bahwa kami akan bisa bersaing dengan Australia misalnya. Tentu saja. Dan saya pikir itu sudah menjadi salah satu langkah besar yang telah kami buat, yaitu bahwa tidak ada tim. Bahkan ketika kami bermain melawan Jepang, tentu saja hasilnya bukan seperti yang kami inginkan. Tapi sebelum pertandingan dan juga bagaimana kami memulainya, semua orang di Asia tahu bahwa mereka tidak bisa meremehkan Indonesia. Dan mereka harus memberikan yang terbaik karena kami datang untuk mereka. Jadi dinamika di tim-tim lain juga berubah. Dan saya pikir itu sudah menjadi salah satu perkembangan besar yang telah kami capai dalam sepak bola. Ucap Tom dalam channel The Highway. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Yap, terlepas dari apapun, semoga tim Garuda bisalah meraih hasil oke di 2 laga Maret nanti. Emang sih berat pasti, mengingat persiapan yang sangat minim. Tapi berat bukan berarti nggak bisa, kan gitu. Justru di masa-masa inilah, tim Garuda sangat butuh suntikan dukungan dari fans. Yang jelas, tetap nyalakan optimisme. Para pemain dan pelatih pastinya tetap akan berjuang mati-matian demi lambang Garuda di dada. Dan Mimin selalu berdoa agar ke depannya sepak bola Indonesia, entah itu pembinaan, liga baik putra maupun putri, serta tim nasional di segala jenjang, semuanya bisa menunjukkan progres yang positif. Gak usah peduliin mereka-mereka yang cuman bisanya bikin ribet keadaan. Pokoknya wes, tuapok cangkeme wae nek wes kelewatan. Toh ketimbang yang mencaci, Mimin yakin kok lebih banyak yang mendukung. Dan sejatinya pro kontra atau konflik itu wajar di mana-mana. Karena seperti apa yang para pujangga bilang, gak semua orang akan suka dengan apa yang kita lakukan meskipun niatnya baik sekalipun. Jadi mendingan tetap on track aja. Kerjakan apa yang udah dimulai dengan semaksimal mungkin. Asal semua dilakukan dengan niat baik, doa, serta usaha yang penuh pertimbangan dan matang, insya Allah hasilnya akan oke, kan gitu. Maka dari itu sekali lagi gaspol menuju masa depan yang cerah. Gak gampang emang. Tapi seperti kata kapten kita semua, yakni Chasers, bahwa kita harus terus percaya jika segala kerja keras dan usaha nggak akan ada yang sia-sia. Untuk itu, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Your destiny is revealed to the 2026 fields where the future's won. We stand as one until the battle is done. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.